Ini pendeta atau pendesta? Ya kau yang memang ngawur bicaranya. Lah, saya kan bertanya, saya bernyatakan sebuah pernyataan sikap dari Yesus. Kata Yesus, jikalau aku berkata atau bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Terus? Itu tertulis di mana? Kamu yang bicara, kamu yang Pendeta, pendeta. Tengoklah ini wahai jemaat-jemaat. Tengok ini pendeta tuh. Kalau di depan mimbar, di depan kalian gak ada saya di depannya. Wah, berapi-api. Sampai kupingnya keluar asap dia bercerita depan kalian tuh di gereja. Tapi di depan saya lihat lontong sayur ku buat. Kamu bicara begitu harus dilanjutkan. Bicara seperti itu Ya itu tertulis di mana? Loh, kamu yang menarikkan Loh, kok kamu itu kan tertulis di Bible. Jadi selama ini kau pungut perpuluhan itu nggak ada yang kau tahu dari Bible itu. Hubungannya dengan perpuluhan kemana? Yesus bicara begitu. Ya kamu nggak tahu Bible, kau ngaku pendeta, mengaku gembala, kamu nggak tahu Biblemu sendiri. Gimana itu? Bukan sepotong begitu. Itu satu data, itu bukan sepotong, itu satu data itu. Ada kelanjutannya. Apa pula kelanjutannya? Cuman satu data di dalam Bible yang mengatakan ucapan Yesus seperti itu. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar, tidaklah betul. Itu tertulis di mana? Ada kelanjutannya. Kau yang jawab ditulis. Saya tidak tanya apa kelanjutannya ada atau tidak ada. Yang saya tanya itu tertulis di mana? Itu ditulis dalam Injil Yohanes, itu jelas. Ada Yohanes berapa? Yohanes berapa? Ya, biar kulihat. Saya tidak menghafalnya. Yang penting ada dalam Injil Yohanes. Ada kelanjutannya. Masalah generasi. Kalau perpuluhan tertulis di mana? Kalau perpuluhan? Itu ada kelanjutannya dalam Injil Kalau Yohanes. perpuluhan tertulis di kitab mana? Ayat berapa? Dalam Injil Yohanes ada, dalam Matius, Markus, Lukas juga ada seperti itu. Enggak ada, cuman di dalam Yohanes. Aduh. Makanya saya bilang tadi kan di dalam Yohanes seperti itu. Anda mengatakan bahwa di Markus, Lukas juga ada. Aduh, gimana ini? Pertama dalam Injil Yohanes jelas ada itu, tapi itu ada kelanjutannya, udah sepotong. Saudara, kalau data-data tentang perpuluhan Anda hafal? Ngapain? Enggak usah disangki-sangki gitu, ketipan apa ada di situ. Kalau perpuluhan hafal dalilnya? Bukan perpuluhan, dosa bukan perpuluhan, kelanjutan. Ada kelanjutannya. Oke, maaf Pak Pendeta, saya cuma intermezzo aja, cuma cek ombak apakah Anda ini betul-betul gembala atau Anda hanya gembala. Enggak usah basa-basi kau mulut bego. Di depan jemaat Anda hebat, depan saya jangan pernah berharap bisa lolos Pak Pendeta. Saya ada urusan sama kau siapa? Yang penting saya kenyang kan gitu, ya kan? Tahu siapa yang penting dompet tebal kan gitu. Ngapain? Enggak ada yang dibawa ke Gak urus, yang penting jemaat bisa dihipnotis perpuluhan tiap bulan, ya kan ya? Masalah generasi. Ayo saudara pendeta, mari biar saya bimbing lagi. Di dalam Yohanes 5 nomor 31. Bang Zuma, saya harusnya yang menjadi pendeta di gereja, bukan Anda, karena Anda nggak tahu Bible. Yohanes 5 nomor 31, Yesus bersaksi tentang dirinya. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus bersaksi tentang Yesus sendiri dan kesaksiannya itu tidak benar, bagaimana kalau pendeta ini bersaksi tentang Yesus? Benar tidak? Apa hubungannya kau bicara seperti itu? Iya, supaya jemaat ini ngerti, sadar, supaya tidak ke gereja lagi menyerahkan persembahan. Itu bicara seperti itu, kau urusan apa? Karena kesaksian Anda itu tidak betul. Menurut kau yang tidak betul, sumbernya kau yang tidak jelas. Loh, kok jadi saya yang diserangnya? Kan Yesus sebagai Mesias berkata, jikalau kesaksianku itu, kata Yesus, ngapain kau urus apa dengan urusan itu? Itu kata-kata Yesus, jangan dipotong. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Itu Yesus. Potong seperti itu. Emangnya kau Saya nggak potong. Itu ada kelanjutannya. Iya memang betul. Tapi kelanjutannya Anda bisa baca di 37-nya. Bapaklah yang bersaksi. Bapaklah yang bersaksi tentang aku.
Harus Bapak. Itu ada. Kalau mau kesaksian Yesus itu betul, harus dipersaksikan dua. Bapak mempersaksikan juga apa yang disaksikan oleh Yesus itu, betul? Benar nggak? Benar nggak? Benar. Otaknya kau yang Kesaksian otak kau yang Yesus, miring. kesaksian Yesus Baca itu ayat nanti baca ayat dikatakan itu, benar. Otak kau yang miring, jadi otak kau sesuka hati menghasilkan ayat itu bukan itu artinya. Otak kau yang miring itu artikannya, mulut kau, congor kau yang panjang, yang gak jelas. Perpuluhan akan semakin berkurang, Pak Pendeta. Dengan cara Anda diskusi seperti itu, sengaja aku mau lihat level pendeta itu gimana. Memangnya kitab saya itu kok baca gitu lalu artikan gitu, itu otaknya miring orang yang tidak punya. Jadi harus diartikan pakai telapak kaki rupanya. Pakai telapak kaki otak. Lalu pakai apa kita mengartikan itu? Artikan nggak bisa kau artikan itu seperti itu. Itu ada latar belakangnya ungkapan-ungkapan seperti itu. Kau belajar. Oh, ini pandai-pandai ya. Lu pikir ini gereja apa? Pandai ya. Oh, pandainya. Lu pikir ini gereja apa? Banyak kitab itu kayak kau punya Al-Quran yang nggak ada Oke, kita dengarkan saudara pendeta kita ini. Saudara pendeta, untuk memahami Bible, ilmu apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa paham Bible? Umurnya kau panjang, jadi ngapain jelaskan sama kau? Memangnya ayat Alkitab tuh. Nggak bisa dia menjawab, karena sebenarnya pendeta itu pun tidak tahu Bible. Buktinya tadi dia nggak tahu Yohanes berapa, dia nggak ngerti. Dia cuma pernah baca tapi dia nggak tahu. Karena dia merasa itu tidak penting. Yang penting adalah foolish. Yang mendatangkan foolish, itu yang dia tahu. Dia cuma meraba-raba. Itu dia ada di Yohanes, dan data itu juga ada di Lukas, Markus, Matius. Sekarang saya bertanya, untuk menguasai Biblemu, saya harus belajar ilmu apa? Belajar ilmu apa? Mana kau mau otakmu mau dipelajari? Otak congor kau kayak gini, apa yang mau pelajari? Masolang generasi. Saya harus belajar ilmu apa supaya saya paham Bible? Yang mau dipelajari, memperagakan congor mana bisa? Emangnya baca Alkitab itu kayak baca koran kau seperti itu? Saya sedang bertanya, untuk paham Biblemu saya harus belajar ilmu apa? Bang Yoma, apa bedanya? Siap. Gembala sama anak domba katanya Yesus. Silakan dilanjut. Gembala, pembimbing, penuntun, juru yang mengarahkan. Kalau anak domba, ya binatang. Emang Yesus pernah mengaku sebagai anak domba? Tuh Pak John ngomong tuh. Oh, iya. Ada Yesus berkata kalau dirinya anak domba, Bang. Ini saya jelaskan ya, diterima atau tidak. Ini orang Kristen ya. Yesus itu dia disalibkan ya, menjadi pengganti korban seperti di Perjanjian Lama, domba yang tak bercacat itu jadi korban penghapus dosa. Jadi ketika Yesus disalib, Yesus itu seperti domba yang tersembelih, pengganti penghapus dosa. Nah, yang di Perjanjian Lama adalah lambang, dan Yesus ini adalah istilah sebagai anak domba Allah gitu. Kesaksian Yesus kalau dia adalah anak domba ada nggak? Ya, itu kan semua Kristen ya mengakui menafsir seperti itu. Makanya Yesus mengatakan anak domba Allah yang tersembelih, yang menjadi kurban penghapus dosa, pengganti domba di Perjanjian Lama. Tidak lagi kita kurban domba, karena Yesus sudah menjadi kurban. Nah, itu kan lambang dari apa yang disebut domba yang tersembelih itu. Yesus pernah mengaku sebagai anak domba? Ya kalau nggak ada ya nggak usah ditanya. Ya enggak, ini masalah kesaksian kalian ini. Kesaksian kalian ini, kalau memang Yesus tidak pernah mempersaksikan dirinya seperti itu, ya kalian ini dari mana kesaksiannya? Kan saksi dusta kalau Yesus sendiri tidak pernah bersaksi kalau dirinya ada anak domba. Terus saudara mengatakan Yesus anak domba, kan fitnah itu. Fitnah itu, Bang.
Iya, Yesus kan pengganti kurban-kurban. Jangankan domba, ada juga hewan-hewan lain yang tak bercacat itu dijadikan kurban. Semua mengarah kepada Yesus yang adalah pengganti kurban-kurban itu. Gak perlu lagi kita persembahkan kurban ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Nah itu kesaksian Yesus atau ngarang-ngarang sendiri? Ya, namanya kitab, namanya nubuat. Kalau sudah digenapi, sudah terjadi, ya udah sampai situ. Nah, maksudku Yesus bersaksi demikian nggak? Ya, kalau Yesus pernah mengatakan dia akan mati, ada. Enggak, dia bersaksi kalau dia anak domba. Ada nggak? Dia tidak berbicara dia mati sebagai domba, tetapi dia mati sebagai kurban, ya, pengganti kurban, tapi tidak disebutkan dia domba. Nah, di mana Yesus mengatakan mati sebagai korban? Lah, iya dia kan katakan kepada murid-murid lah, marilah kita ke Yerusalem, karena di sanalah anak manusia akan disesat, dianiaya dan dibunuh. Nah, Anak manusia kan banyak, Bang. Kalau dia dibunuh itu menandakan bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dia akan mati. Anak manusia itu kan banyak, sementara Anda mengatakan Yesus anak domba, mana yang betul? Anak domba apa anak manusia? Ya, Yesus kan berbicara tentang dirinya. Dari mana Anda tahu kalau Yesus berbicara mengenai dirinya? Loh, di sanalah anak manusia disesat, anak manusia. dianiaya. Yesus mengutip nubuatan di kitab Yesaya, kan? Nah, jadi kalau itu terjadi terhadap dirinya, ya itulah dia. Yang dimaksudkannya adalah dirinya, disampaikan kepada muridnya. Makanya marilah kita ke Yerusalem. Nah, Anda akan digenapi maunya di sana begitu. nubuat. Karena Anda Kristen, Yesus maunya gitu enggak? Ya memang kenyataan itu yang terjadi di dalam diri Yesus. Itu yang Anda inginkan sebagai kesaksian Anda Yang yang... saya inginkan. Lalu siapa yang Ini kan, menginginkan? ini kan diriwayatkan. Ya, di Kita mana ini Yesus Kristen menginginkan membaca. itu, Bang? Di mana Yesus Kita kan, menginginkan ya, itu? kita kan Kristen membaca apa yang diriwayatkan tentang apa misinya, kenapa dia sayangnya, lahir, kenapa dia mati, kenapa sayangnya dia buku bangkit. Anda, kitab Anda itu tidak ada validasi dari Yesus tentang kebenarannya. Lantas Anda jadikan sebagai acuan, kan gitu. Sekarang begini, kalau Yesus itu pernah mengatakan dirinya akan mati, kenapa kemudian dia mengatakan kepada Petrus sebagai iblis? Justru kepada Petrus dia katakan iblis, kenapa? Ketika Yesus mengatakan dia akan mati di salib, Ya. Petrus nggak percaya, nggak setuju. Dia menarik Yesus dan mengatakan, tidak boleh guru kau mengatakan demikian. Jadi ketika si Petrus keberatan kalau Yesus akan mati, maka si Yesus katakan, enyahlah kau iblis. Karena kan kalau dia tidak mati berarti kan tidak sebagaimana rencana Tuhan, ya, akan terjadi dengan Yesus yang akan mati. Makanya Yesus katakan kepada Petrus, enyahlah kau iblis. Karena Petrus nggak setuju kalau Yesus itu mati. Karena dia berpikir kalau ke sana Yesus akan Iya. Nah, itu pikiran manusia kan, Yesus akan mati. Kalau pikirannya Petrus, Yesus akan mati, dia keberatan. Makanya dia tarik Yesus, jangan ngomong begitu Yesus. Iya. Tapi kan di ayat setelahnya, itu di pikiran Allah dikatakan. Coba dibaca perikop itu. Iya, Waktu Yesus Petrus, katakan, enyala kau iblis, Petrus ternyata mengatakan, itu di pikiran. Petrus mengatakan engkau tidak akan mati, artinya apa? Pikiran Petrus itu, Yesus itu tidak akan mati. Sebab kalau dia ke sana dia pasti mati. Makanya dia ditarik ke samping supaya dia tidak ke sono. Karena kalau dia ke sono dia pasti mati. Betul nggak itu pikiran Petrus? Iya. Nah, kalau pikiran Tuhan kan sebaliknya. Kan ucapan Yesus dia akan mati, Petrus tidak setuju. Tidak ada dia akan mati. Tidak pernah Yesus mengatakan aku akan mati. Nggak ada itu, nggak ada. Itu tidak mungkin akan terjadi. Coba kita buka perikop itu, kita baca satu perikop. Ya silakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu kan? Iya. Yang itu kan? Nah, itu perkataan Yesus nggak itu? Itu kan perkataan Yesus. Mana ada perkataan Yesus itu? Alamak. Itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan siapa? Itu catatan penulis Matius. Bukan perkataan Yesus itu. Alamak. Ya udah. Iya, nggak bisa dong. Kan yang harus dipercayakan kesaksian Yesusnya, bukan kesaksian orang di luar Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, jikalau aku bersaksi. Matius kan menulis apa yang dikatakan Yesus. Mana dari Yesus berkata begitu? Jangan ditambah-tambahin. Gak ada Yesus mengatakan itu. Pengarang Matius ini mengarahkan kemudian orang yang membaca bukunya agar orang itu menganggap bahwa Yesus itu mati. Sedangkan Yesus menceritakan dirinya sendiri. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, pikiran Petrus di situ Yesus akan mati kalau ke sono. Sebaliknya, pikiran Tuhan tidak begitu. Meskipun Yesus ke sono, tidak akan pernah bisa mereka membunuhnya. Itu pikiran Tuhan. Jadi, kamu Petrus nggak usah takut. Ini sudah direncanakan Tuhan. Bukan begitu dia maknanya akan menyelamatkan. kalau baca perikopnya semua. Nah sekarang begini, Saudara John. Apakah pikiran Coba Petrus... dibuka ayatnya dan dibaca Langsung satu aja di perikop. kesimpulannya. Apakah pikiran Petrus dan pikiran Tuhan sama, selaras? Kalau pikiran Tuhan akan terjadi di dalam diri Yesus, dia akan mati. Kalau pikiran Petrus, itu pikiran Petrus. Petrus pikiran keberatan. Itu pikiran Petrus. Salah. Anda Pikiran juga Petrus paham itu dengan ada. perikop itu Kutanya dulu, semua. kutanya dulu. Coba baca baik-baik. Kutanya dulu. Coba dibaca ulang itu. Kutanya dulu. Kenapa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya? Kenapa? Supaya? Dia menegurnya karena Yesus mengatakan dia akan mengalami kematian. Tidak Dia ada tegur, Yesus mengatakan jangan bicara itu. Aduh, pembohong ini. Jangan suka membelokkan. Jangan saudara membelokkan hukum yang sudah jelas. Tidak ada Yesus mengatakan itu. Nggak ada. Nggak pernah Yesus berkata aku. Nggak pernah. Nggak pernah. Petrus itu menarik Yesus. Karena dalam pikiran Petrus itu, ini orang pasti mati kalau dia ke sana. Itu pikiran Petrus. Makanya Yesus marah. Nyala iblis. Coba baiknya dibaca perikop itu. Ada yang punya Alkitab, saya ini jauh dari rumah ini. Sebaiknya itu dibaca satu perikop biar dipahami. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Itu catatan pengarang. Bukan perkataan Yesus itu. Tolonglah. Kesaksian-kesaksian orang itu jangan diangkat terlalu tinggi. Yang diangkat terlalu tinggi itu yang harus dipercaya supaya kita tidak binasa itu Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, supaya setiap orang yang percaya kepada anakku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah percayanya kepada Yesus dong. Iya, kalau percaya kepadanya bahwa dia telah menjalankan misinya lahir, mati, dan bangkit, dia dapat hidup kekal. Justru kalau tidak percaya dia itu pernah mati dan bangkit, itu bukan ucapan Yesus. Ini orang gimana sih? Yang harus dipercaya itu kesaksian Yesus. Ayo kok percaya kesaksian penulis? Penulis itu adalah orang yang mengumpulkan cerita, orang yang mengumpulkan perkataan-perkataan Yesus. Maka perkataan Yesus dengan penulis itu nggak ada hubungannya. Mereka hanya pengarang yang menyusun cerita tentang Yesus. Adapun dia mengatakan Yesus berkata, itu pun masih diragukan karena dia bukan saksi utama. Nah sekarang ini kita hanya mendapatkan kemudian sisa-sisa pengajaran Yesus yang disusun sama penulis-penulis itu. Jadi penulis yang berikan pengantar. Pengantarnya kemudian Yesus yang mengatakan, enyahlah iblis, kau hanyalah batu sandungan bagiku.
Kau hanya memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia itu wajar. Di sana itu ada eksekusi kematian. Kalau dia ke sana apa yang terjadi? Ya mati. Itu pikiran manusia. Pikiran Tuhannya ya sebaliknya dong. Makanya dikatakan dalam Mazmur 91, meskipun 1000 orang di sisi kirimu, di sisi kananmu, tidak akan pernah menjamahmu. Biar kau berjalan di tengah-tengah singa, berjalan kemudian di tengah-tengah ular naga sekalipun, tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Karena Tuhan adalah batu yang kokoh, tempat perlindungannya. Itu, maka Yesus mau ketemu dengan mereka nggak ada urusan. Petrus ketakutan, janganlah guru, kau mati nanti. Yesusnya mengatakan, Yesus kan pikiran Iya. Tuhanku jangan kau jangkali. Tuhanku sudah memiliki persiapan bagaimana dia menyelamatkan aku. Yesus menyelamatkan dalam arti ya, Yesus dibiarkan Bapa mati di salib karena Bapa tahu dia akan dibangkitkan, makanya dia diselamatkan di situ. Yang dibangkitkan dari kubur itu menurut Makanya- Yesus itu adalah iblis. Apa pula Yesus yang Makanya dibangkitkan? tidak ada malaikat yang membantu Yesus karena memang dilarang. Kata karena belum siapa selesai ngarang lagi? misinya. Lukas 22 Jadi Yesus Yesus berdoa. Maka Bapa seorang malaikat biarkan turun itu dari terjadi. langit. Memberikan kekuatan kepadanya. Apa sih? Jangan gitulah. Jangan suka membelokkan. Tapi bukan kehendakku jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Lalu Jadi malaikat kan turun ke Yesus- bumi itu atas kehendak siapa? Ya kehendak Bapa. Nah, apa tujuannya malaikat itu datang? Menguatkan Yesus Supaya dia kuat menghadapi penyalipan itu. ini nenekmu kiper. Ada kok ngarang-ngarang cerita. Iya. Apa Dia pula? dikuatkan, dia kan tahu akan mati. Yesus berasa manusianya itu tidak maumu. sanggup, ya. Itu maumu. Sehingga malaikat datang Itu menguatkan maumu, dia, Saudara supaya dia John. sanggup Itu menjalani proses maumu. itu. Karena kau adalah anak-anak iblis yang menginginkan kematian kepada Yesus. Kamu dan iblis itu Itu sama. Tidak demikian, Anda gagal Apa paham pula, itu. Sa? Tidak demikian. Kau itu pikiranmu sama seperti iblis. Mau Yesus itu mati. Hanya iblis yang mau Yesus itu mati. Kan Yesus pasrah pada kehendak Bapa. Iya, Bapak Aku mengutus memohon malaikat. Katamu untuk apa kiranya malaikat itu cawan datang? ini Untuk lalu memberi dari kekuatan. Kekuatan malaikat apa? ini datang Kekuatan apa menguatkan, dikasih ke bukan Yesus? membebaskan. Hanya sekedar tidak cukup 3 jam aja mati. Kekuatan apa itu? Diberi anggur asam langsung mati dia. Itu kekuatan. Sedangkan yang disalib kiri kanan itu panjang umur, nggak mati-mati. Dia nggak dipatahkan kakinya mati duluan. Belum apa-apa udah mati. Orang disalib itu sampai seminggu baru mati. Jadi kekuatan yang datang kepada dia itu bukan untuk mengantarkan ke tiang salib, tapi mengangkatnya ke langit. Itu yang betul. Sekarang begini, bisa nggak, ada nggak di dalam kitabmu itu manusia ke langit dengan sendirinya, ada nggak? Tidak ada. Selamanya malaikat turun dalam rupa awan lalu mengantarkan dia ke atas. Jadi malaikat turun ke bumi itu memberi kekuatan untuk persiapan terbang ke langit. Itu yang betul. Malaikat dibawa ke salib, banyak orang yang dieksekusi mati, nggak ada malaikat turun ke bumi ngambilnya. Aku memberikan kekuatan kamu ya, aku supaya antar kamu di tiang salib, dikasih kekuatan, nggak ada. Orang dieksekusi mati aja nggak ada, didatangi malaikat. Ini Tuhan mau diantar ke salib, pakai diantar segala sama malaikat. Ajaran apa ini? Yang betul, maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepadanya sehingga semakin dia bersungguh-sungguh berdoa. Dan peluhnya seperti titik darah yang jatuh ke tanah. Kenapa bisa demikian? Manusia ingin melayang ke langit kedua. Lu pikir itu enak itu? Kamu aja dari lantai 1 dibuat melayang terangkat naik ke lantai 5 kok pingsan. Ini kecepatan cahaya dari bumi ke langit kedua. La haula wala quwata illa billah. Jadi kedatangan malaikat ini kepada beliau
bukti kalau dia itu terangkat ke langit. Makanya dia mengatakan anak manusia akan dibunuh oleh mereka. Dan setelah mereka membunuhnya 3 hari kemudian dia akan bangkit. Siapa dia ini? Iblis. Angkatan jahat yang diberi tanda itu. La haula wala quwata illa billah. Coba dogma dan doktrinnya itu dibuang dulu lah kalau diskusi. Dibuang dulu diskusi itu. Yang bangkit dari kubur itu, yang keluar dari kubur itu, kata Yesus itu adalah penguasa dunia. Apa buktinya? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke segala dunia, ke seluruh bangsa. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang diberi kuasa dunia itu? Iblis. Makanya Yesus berkata, ketika dia menjelaskan dalam Yohanes 12 itu, nomor 31, sekarang juga dunia dihakimi. Siapa dunia dihakimi ini? Iblis. Karena iblis itu adalah penguasa dunia. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana kira-kira? Ya keluar dari kubur. Makanya yang keluar dari kubur itu simbol untuk penyesat. Orang-orang jahat yang percaya bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Yesus, yang adalah Kristus palsu, itu adalah angkatan jahat. Coba Anda baca Petrus. Coba belokkan Injil. Coba Anda baca khotbah Petrus. Kisah para Rasul 2. Nomor 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Coba Anda baca tuh. Siapa yang disalib ini? Menurut Petrus di situ. Orang yang baru dijadikan Kristus. Sedangkan anak Maria kapan dia Kristus? Sejak lahir dia sudah Kristus. Sedangkan yang disalib ini menjadi Kristus. Apa Kristus itu? Orang yang diurapi. Untuk siapa? Untuk iblis. Keturunan iblis. Makanya dikatakan orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan. Bagi siapa? Bagi penyalibnya dan konco-konconya. Maka penyalibnya berkata kepada Petrus apa? Apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Nasihat Petrus kepada mereka? Bertaubatlah, keluarlah kalian dari angkatan jahat ini. Itu makanya Paulus. Coba kau baca Lukas 12 bagian akhir itu. Yesus memberikan perumpamaan ya. Dan Lukas 12. ketika Lukas 16. Dia Lukas memberikan 16. perumpamaan tentang Lazarus yang di surga dan orang kaya yang di neraka. Dan Abraham katakan pada mereka ada kitab. Ya, tidak usah suruh Lazarus turun. Dan di situ dikatakan bahwa sekalipun orang yang dibangkitkan datang kepada mereka, mereka tidak percaya. Jadi Yesus berbicara tentang dirinya bahwa dia itu pernah mati dan dibangkitkan. Jadi ketika dengar dulu, sabar Suma. Ketika Yesus juga ketemu Anda mengatakan bahwa saya pernah mati dan bangkit. Nenek Mukiper lah, itu karangan kau sendiri. Kubacakan kau sebuah dalil supaya kau sadar, saudara John. Jangan kau sesatkan orang. Kau baca Yeremia 30 nomor 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka. Dan kepada Daud, raja mereka. Yang akan kubangkitkan. Bagi mereka. Maksud lo, Daud pernah dibangkitkan gitu. Dari kematian. Itulah orang Kristen ketika berbicara kebangkitan, wah yang ada dalam benak mereka itu apa? Tangan keluar dari kubur, tak nampak jari-jari, habis itu siku, habis itu lengan, habis itu kepala, habis itu leher, habis itu dada, keluar berjalan. Tuhan hadir di bumi. Itulah kau, itu Kristen. Kebangkitan bagi Bani Israel itu adalah kejayaan dari keterpurukan. Kalau Anda memahami Lukas 16 akan datang orang yang kubangkit. Orang yang kubangkitkan itu memang Yesus. Tapi bukan bangkit dari kubur. John. Dari dulu gini aja terus kau kerjamu penyesatan terus. Kalau itu yang kau maknai kebangkitan. Berarti Daud juga bangkit dari kubur dong.
Mereka akan mengabdi kepada Elohim dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Wah, Daud dari kubur dibangkitkan. Kabur kau kan? Daud itu benar-benar raja. Dia benar-benar Mesias. Itu fakta real, absolut seperti itu. Lalu kemudian dikatakan akan kubangkitkan. Ya, Daud mati, harus bangkit dong. Sesuai dengan maunya John Pokro. Jangan kayak gitulah. 2026 ini kita harus mencerdaskan anak bangsa. Jujur kita mengurai kebenaran itu. Percuma lagi menyederhanakan, merevisi supaya kalian itu gampang menerima apa yang tertulis di situ. Meskipun tujuannya ada sih. Tapi paling tidak pendekatan bahasa Indonesia kok susah untuk kalian pahami. Orang dibangkitkan dari keterpurukan, dibangkitkan dari pingsan, dibangkitkan dari kehancuran, dibangkitkan dari kebinasaan. Tergantung konteks. Tidak kebangkitan ini mulu-mulu keluar dari kubur. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Anda boleh beragama dengan doktrin dan dogma, tapi tidak semua Kristen mau. Tidak semua Kristen mau. Orang-orang Kristen juga mau juga selamat. Ada di antara mereka juga yang penasaran. Ini kok perpuluhan mulu-mulu, perpuluhan mulu-mulu, perpuluhan mulu-mulu. Kapan belajar Bibelnya? Kapan? Ada juga orang Kristen yang mau belajar. Jadi jangan disesatkan. Inilah yang Al-Quran saya katakan. Bahwasanya sebagian dari anak keturunan Adam itu berlaku sebagai penyesat. Kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu menyaksikan kebenaran itu. Tertulis pakai bahasa Indonesia pun. Tapi kamu selalu membengkokkan man amana tabgunaha iwaja. Kamu selalu ingin membengkokkan. Apa yang sudah lurus, apa yang sudah nyata, kau kaburkan, kau bengkokkan. Demi apa? Demi supaya kau membantu iblis di dalam menyesatkan anak keturunan Adam. Memang Yesus sudah menubuatkan kok mereka para penjahat ini, orang-orang jahat ini akan memakai namaku. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Inilah yang sedang kalian perhatikan. Kata Yesus, waspadalah kalian wahai orang-orang Yahudi. Wahai murid-muridku, akan datang banyak penyesat memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah ini. Pakai nama Yesus, Yesus Tuhan, keluar dari kubur. Apa pula? Yesus anak binatang, anak domba. Apa pula? Nama Yesus dicatut untuk syahwat kalian, untuk nafsu kalian itu. Tidak boleh gitu. Ini 2026 kita mencerdaskan anak bangsa. Dudukkan perkara agama ini pada porsi yang sebenarnya. Jangan doktrin dan dogma. Kalau mau doktrin percuma kali itu Anda. Punya, percuma. Percuma. Jadi belajar lagi. Ayo silakan. Pasien selanjutnya. Silakan Tian atau Pendeta Ari. Ya, bisa. Ya. Terlalu panjang yang dibilang Bang Zuma ini, jadi aku pun nggak tahu lagi mau respon, nggak ngerti lagi. Mungkin apa yang mau apalah dari Bang Zuma apa yang kesaksian Kristen itu, kesaksian Kristen terhadap Yesus itu. Kalau kesaksian Yesus yang mereka sebut di situ, yang Yesus yang mereka maksud itu adalah nama Maria, semua kesaksian kalian itu adalah dusta belaka. Tapi kalau kesaksian kalian terhadap Yesus yang adalah iblis, penyesat, yang memakai nama Yesus, saya katakan salut. Anda berhasil menyesatkan banyak orang. mungkin alasannya kenapa Anda tidak percaya kesaksian yang ditulis di Alkitab, kesaksian para murid? Saya percaya kepada kesaksian murid. Yang saya tidak percaya kesaksian Kristen. Bedakan itu. Kesaksian para murid menurut Yesus tertulis di dalam kitab saudara di Yohanes 17 nomor 8. Itu kesaksian murid. Apa kesaksian muridnya? Mereka semua muridku telah menerima firman yang aku berikan kepadanya dan mereka semua percaya. Apa kepercayaannya? Aku adalah rasul utusan Tuhan. Saya percaya itu. Itu saya percaya. Kesaksian muridnya. Baik.
Kita mulai dari situ bahwa rasul dari Tuhan. Apakah rasul ini maksudnya adalah tertuju bahwa hanya manusia ciptaan? Nggak ada rasul, itu utusan. Utusan Yesus Iya, itu itu bukan rasul. maksudnya utusan ini memberikan ide apa tertuju kepada hanya ciptaan karena ini peran. Utusan kan bukan berarti dia bisa manusia, dia bisa malaikat, dia bisa juga karena dalam kekristenan firman itu Ya Kristen, diutus. kan ku bilang tadi samamu, tidak ada yang bisa dipercaya dari kesaksian kekristenan itu. Nggak usah kau pakai Itu itu. yang betul, Sekarang Bil. kesaksian yang benar adalah kesaksian Yesus. Bukan Kristen. Kristen ini siapa rupanya? Kristen ini hanya jadi- memanfaatkan nama Yesus untuk mengajak orang lain percaya kepada ajaran Kristen yang dari Roma Yunani itu. Kesaksian Yesus itu tidak sesuai dengan kesaksian kalian. Beda. Iya, jadi apa yang disaksikan oleh murid, walaupun itu Anda tidak mempercayai. Atau gimana sih? Kesaksian murid itu apa? Yesus itu rasul. Alamak. Iya, rasul. Nah, udah titik. Iya, Kesaksian makanya Kristen, saya- Yesus itu Tuhan. Kan timpang. Makanya saya bilang tadi, kalau Yesus bilang aku rasul utusan, ini maksudnya apakah menunjukkan bahwa dia ciptaan atau bukan? Ciptaan dong. Masa Nah, Tuhan? makanya saya bilang di dalam kekristenan itu kitab Yahudi bukan kitab Kristen, bukan yang di kekristenan yang dipakai oleh Yahudi, bahwa Allah berfirman, aku mengutus firmanku, karena dalam kekristenan adalah firman itu hidup, bukan seperti dalam Muslim. Mungkin firman adalah benda mati, atau Al-Quran benda hidup. Saudara, Enggak. Kau baca Jadi kisah biar para kita apa rasul juga. satu. Soalnya saya bilang Saudara, dalam saudara, kekristenan firman saudara. itu hidup. Nih, tak Apakah ajarin. dalam Muslim Saya kalimat ajarin. Allah itu benda mati? saya ajarin. Iya, makanya karena saya sih kan bahwa firman Allah dalam kekristenan hidup. Kisah para rasul 1 nomor 1 firman Tuhan Iya, Bang Zuma. Logos. Ini kenapa dia utusan? Ah, gila Kayak ini. saya bilang tadi biar saling Bentar, apa? bentar dulu. Gila Bentar kau. dulu, Sudah bentar, gila bentar kau. dulu. Gara-gara Bentar dulu, biar doktrin barat kau jadi gila kau. nanti bisa Hai ditanggapi. Theophilus, hai Theophilus. Dalam bukuku yang pertama, buku di situ bahasa Ibrani Yunaninya apa? Logos, firman. Logos yang dimaksud di situ firman, buku. Buku itu hidup rupanya. Kau nyindir-nyindir buku, firman, kalam. Hah? Kau belajar di mana kau tuh? Kesaksianmu itu kesaksian bohongan semua. Kata Firman dalam bahasa Yohanes Yunaninya apa? bukunya, makanya Bang Zuma, apa yang kami tuliskan adalah apa yang kami raba, yang kami lihat tentang firman hidup. Ya firman hidup, berarti makhluk. Ya makanya saya bilang, Nah Yesus tapi makhluk, memang tulisan betul, apa cerita masalahnya? tentang. Bukan masalah Makanya yang saya bilang, itulah sebabnya saya bilang tadi Bang Zuma, bahwa dalam kekristenan sebagai utusan karena dia firman yang datang ke dunia. Makanya saya tanya, kalau dalam Muslim, alam semesta ini apakah juga firman Tuhan firman. itu benda mati atau benda hidup? kamu baca Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia ini semua adalah firman. Bukan cuma Yesus doang. Bukan manusia firman dikatakan di situ. Cuma gimana sih pengertianmu? Jelas-jelas kau baca manusia tidak hanya hidup. Jadi Ya, manusia. artinya Yesus bergantung manusia pada bukan. firman Tuhan. Yesus manusia bukan. Iya, yang Nah, terus apa makanya bedanya dia dengan adalah manusia firman lain? yang menjadi manusia. Kita juga ini firman yang menjadi manusia. Bukan. Kamu pikir kita ini apa yang jadi manusia? Kutanya, kita ini jadi dari mana kita ini? Dari mana kita ini jadi manusia? Kutanya, berarti dulu, kita ini dari mana? Bukan dari firman. Iya, kalau kayak gitu Al-Qur'anmu, firman Itu beda Allahmu ada lagi yang tuh menjadi Yul. manusia, ada yang Itu menjadi beda Al-Qur'an. lagi. Itu Lah, beda lagi. Kalau Anda Al-Quran double itu. standard. Iya, saya mau tanya sama kamu. Apakah firman Allahmu menjadi manusia dan ada yang menjadi Al-Quran? Kisah para Rasul 1 nomor 1. Yezuma jawab dulu, firman Tuhanmu itu bisa menjadi manusia, kamu seperti dalam Kristen kau bilang tadi, dan bisa Iya juga menjadi betul. Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu itu berasal dari firman.
Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Makanya aku baca Yohanes Berasal 1 dari nomor 3. firman atau makanya saya tanya tadi berasal dari firman atau firman menjadi manusia Zuma yang mana yang Yesus betul itu bukan firman, tuyul. Di mana kau dapat dalil Yesus itu firman? Di mana? kan kau Tunjukkan bilang dalilnya. tadi Zuma kita ini manusia juga Tunjukkan firman. dalilnya Yesus itu firman. Mana dalilnya pengakuan Yesus aku adalah firman? Mana? Tunggu dulu. Kau bilang Itu tadi kita ini imanmu, manusia juga firman. saudara, Berarti imanmu jangan kau firman bawa itu- firman Allah bisa jadi manusia seakan-akan dan bisa imanmu jadi itu sudah Al-Quran. mewakili Yesus. Imanmu itu iman berdiri sendiri, iman pagan kau itu. Pagan, Santai pagan. aja lah. Kita harus luruskan kamu yang bilang kita ini manusia juga firman. Bukan saya Berarti yang firman bilang. Allah bisa jadi manusia. Itu bukan bisa saya jadi yang Al-Quran. bilang. Itu bukan saya yang ngomong. Itu pengakuan Yesus. Matius 4 nomor Kan 4. saya bilang tadi samamu, cuma Udah, pengertian turunkan. yang dimaksud Kamu manusia turun, hidup kamu dari turun. firman. Kamu Kau bilang kita dibawa. juga semua manusia Saudara, firman. sebelum saya maki kau turun. Udah bodoh, sombong, tolol, dongok. Hanya kau bisa melilit lidahmu itu, bisamu melilit-lilit lidah gitu. Ya, aku udah so intelek gitu, tapi isinya kosong. Kalau kau berbicara firman dalam tataran logos, buku juga disebut logos. Kau baca Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Dengarkan saudara Kristen, kalau Bang Suma berbicara, apa yang terlontar dari mulutnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Pasti ilmu. Catat itu. Saya bukan bicara kosong. Saya ini orang belajar. Yang keluar dari mulut saya itu pasti ilmu. Dan itu sangat bermanfaat bagi keselamatan kalian. Yesus Anda katakan firman. Buku juga disebut firman. Kalau Anda mengatakan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman di situ logos. Asal kau tahu. Bukan rema. Tapi logos. Nah, sedangkan Kisah Para Rasul 1 nomor 1, kitab yang diberikan Lukas kepada Theophilus juga disebut logos. Tolong. Kalau Anda berdiskusi dengan saya, kedepankan akal. Jangan bawa doktrin. Jangan kus pantat kalian. Suaranya Pakai akal. hilang. Jangan pakai doktrin gereja, jangan. Nggak pakai di sini. Kenapa? Kalian itu bukan pengikut Yesus. Dan kalian bukan pelaku firman. Bukan. Jadi tolong kalau kita berdiskusi, kedepankan akal. Jangan dogma, jangan doktrin. Jangan sok tahu. Tak ada kesaksian kalian itu yang betul. Kesaksian kalian itu semuanya tipu-tipu. Kalian tipu-tipu itu. Hari ini kalian mengatakan Yesus itu utusan. Tengok hari Minggu. Tak ada kesaksian itu bohongan. Jadi, ayo lembutkan hati kalian menerima pengajaran. Kita kaji bersama. Anda boleh bertanya tentang Al-Quran. Boleh. Anda boleh bertanya tentang Islam. Boleh. Kenapa tidak Anda bertanya tentang Al-Quran? Selama materi kita itu ada kesinambungannya. Ini kita sedang berbicara kesaksian. Kesaksian. Bagaimana kesaksian Yesus menurut Yesus? Kesaksian murid Yesus menurut gurunya Yesus berdasarkan pengakuan Yesus itu sendiri. Kalian ngomong entah kesaksian entah apa-apanya kalian bilang. Yesus adalah gembala sekaligus domba. Apa itu? Gimana ceritanya tuh? Yesus buka kandang kambing. Habis itu Yesus yang bunyi kambing di dalam gitu maksudnya. Aneh. Ditanya mana Yesus mengaku sebagai anak domba? Gak bisa kasih dalil. Ngarang aja terus kan. Ya sekali lagi saya katakan saudara, kalau kita berdiskusi, kedepankan ilmu. Ilmu itu yang harus dikedepankan. Kenapa? Kita di sini diskusi disaksikan banyak orang, bukan cuma berdua kita. Dan yang nyimak diskusi ini bukan hanya orang-orang ece-ece, kalangan atas pun menyimak. Jadi kalau berbicara jangan hanya modal jas, pakai dasi ngomong tapi isinya kentut. Penampilan tidak butuh. Ketika kita berdiskusi yang dibutuhkan itu adalah narasi yang berlandaskan dalil. Dan dalil dan narasi yang selaras dengan dalil. Tidak bentrokan dengan dalil. Saya kira begitu. Silakan. Ya, silakan Pak Pendeta Ari. Selamat malam.
Pendeta Ari, mionya kan sudah kebuka Pak Pendeta. Aku Pendeta. ini ngomong kalau pendeta karena pasti doktrin. Udah terlatih. Udah terlatih nih. Udah dihafal semua bahasa-bahasa doktrinnya. Jadi mau ngomong apa? Di depan orang yang punya data, sementara dia nggak berdata. Banyak doktrin. Kalau pendeta ya, kalau benar pendeta. Pendeta. Pas. Pendeta Coba. beliau, Guru. Ya, coba angkat bicara Silakan. saudaraku Ari. Silakan, Pendeta Ari. Yesus, menurut Yesus, berdasarkan lisan pendeta, kita dengarkan coba. Kayak blender pasti ngomong dia mutar-mutar. Pendeta Ari. Aduh. Halo. Gimana? Sorry, Deb. Ya, itu miotnya kan sudah kebuka Pak Pendeta. Silakan. Ya, apa? Masalah apa sih? Diulang Saya lagi mungkin Guru. Yesus, menurut Yesus gimana Guru? Kesaksian Yesus, Kesaksian Yesus kenapa? Cuma apa maksudnya kesaksian Yesus menurut Yesus? Maksudnya kamu apa? begini pendeta. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, kalau pendeta yang bersaksi tentang Yesus, benar nggak kesaksiannya? Hubungannya kemana? Kamu apa analogi kamu? Bagaimana sih ini maksudnya? Anda kan penjual Yesus, pengepul duit untuk pribadi Yesus Anda berkata, dengan aku menggunakan bersaksi nama itu Yesus. tidak benar. Kalau pendeta bersaksi tentang Yesus, Ya, apakah kesaksian seorang pendeta benar? ya kenapa? Saya pendeta memang, kenapa? Ya iya, itulah makanya jangan emosi, santai aja napa. Kenapa nih? Kamu ngomongnya apa? Nggak ada kebenaran. Yesus berkata, Pak Pendeta, kalau Yesus aku berkata bersaksi di mana? tentang diriku Yesus sendiri, berkata di mana? Kamu baca dari mana? Yesus berkata di mana? Anda seorang pendeta, Anda nggak tahu? Jangan Seorang tanyakan. pendeta nggak tahu itu. Banyak. Yesus berkata di mana? Ayatnya di mana? Dikonfirmasi sama si Arif nih yang punya roh nih. Hah? Anda tidak tahu? Yesus bukan perkara tidak tahu dan tahu kamu. Ya juga buktinya Anda seperti bertanya, ayo, di mana Yesus berkata demikian? Coba aku uji dulu. Ih, kamu yang bicara di situ. Katanya ada roh. Yesus bicara di Di dalam tubuhnya sudah ada roh. Dua lagi rohnya di dalam. Teman-teman, di dalam tubuh pendeta ini sudah dua roh di dalamnya. Masih juga nggak tahu dalilnya. apa dalilnya? Ya, ini pendeta atau pendesta? Ya kau yang memang ngawur bicaranya. Lah, saya kan bertanya, saya bernyatakan sebuah pernyataan sikap dari Yesus. Kata Yesus, jikalau aku berkata atau bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Terus? Itu tertulis di mana? Kamu yang bicara, kamu yang Pendeta, pendeta. Tengoklah ini wahai jemaat-jemaat. Tengok ini pendeta tuh. Kalau di depan mimbar, di depan kalian gak ada saya di depannya. Wah, berapi-api. Sampai kupingnya keluar asap dia bercerita depan kalian tuh di gereja. Tapi di depan saya lihat lontong sayur ku buat. Kamu bicara begitu harus dilanjutkan. Bicara seperti itu Ya itu tertulis di mana? Loh, kamu yang menanalikan Loh, kok kamu itu kan tertulis di Bible. Jadi selama ini kau pungut perpuluhan itu nggak ada yang kau tahu dari Bible itu. Hubungannya dengan perpuluhan kemana? Yesus bicara begitu. Ya kamu nggak tahu Bible, kau ngaku pendeta, mengaku gembala, kamu nggak tahu Biblemu sendiri. Gimana itu? Bukan sepotong begitu. Ada Itu satu data, itu bukan sepotong, itu satu data itu. Ada kelanjutannya. Kalau Apa pula kelanjutannya? Cuman satu data di dalam Bible yang mengatakan ucapan Yesus seperti itu. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar, tidaklah betul. Itu tertulis di mana? Ada kelanjutannya. Kau yang jawab ditulis. Saya tidak tanya apa kelanjutannya ada atau tidak ada. Yang saya tanya itu tertulis di mana? Itu ditulis dalam Injil Yohanes itu jelas. Ada Yohanes kelanjutannya. berapa? Yohanes berapa? Biar kulihat. Saya tidak menghafalnya. Yang penting ada dalam Injil Yohanes ada kelanjutannya.
Dan itu ada Masalah kelanjutannya. generasi. Hai apa? Kalau perpuluhan Hai, tertulis di mana kalau perpuluhan? Itu ada kelanjutannya dalam Injil Kalau Yohanes jelas itu. perpuluhan tertulis di kitab mana? Ayat berapa? Dalam Injil Yohanes ada, dalam Matius, Markus, Lukas juga ada seperti itu. Enggak Tapi ada, cuman di dalam Yohanes. Aduh. makanya saya bilang tadi kan di dalam Yohanes seperti itu. Anda Saya mengatakan bahwa di Markus Lukas juga ada. Aduh, bilang, gimana tadi ini? pertama dalam Injil Yohanes jelas ada itu, tapi itu ada kelanjutannya. Udah sepot. Saudaraku, saudara kalau data-data tentang perpuluhan Anda hafal? Ngapain? Nggak usah disangki sama gitu. Ketipan apa kok di situ? Ada di situ. Kalau perpuluhan hafal? Dalilnya? Bukan perpuluhan. Dosa bukan perpuluhan, kelanjutan. Ketipan ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Oke, maaf Pak Pendeta, saya cuma intermezzo aja, cuma cek ombak apakah Anda ini betul-betul gembala atau Anda hanya gembala. Kamu usah basa-basi kau mulut bego. Di depan jemaat Anda hebat, depan saya jangan pernah berharap bisa lolos Pak Saya Pendeta. nggak ada urusan sama kau siapa? Kau apa kau nggak ada? Yang penting saya kenyang kan gitu, ya kan? Nggak ada arti Kau apa-apa. siapa? Yang penting dompet tebal kan gitu. Ngapain? Nggak ada di bawah kecil. Nggak urus, yang penting jemaat bisa dihipnotis perpuluhan tiap bulan, ya kan ya? Masalah generasi. Ayo saudara pendeta, mari biar saya bimbing lagi. Di dalam Yohanes 5 nomor 31, Bang Zuma. Saya harusnya yang menjadi pendeta di gereja, bukan Anda, karena Anda nggak tahu Bible. Yohanes 5 nomor 31, Yesus bersaksi tentang dirinya. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus bersaksi tentang Yesus sendiri dan kesaksiannya itu tidak benar, bagaimana kalau pendeta ini bersaksi tentang Yesus? Benar tidak? Apa hubungannya kau bicara seperti itu? Iya, supaya jemaat ini ngerti, sadar, supaya tidak ke gereja lagi menyerahkan persembahan. Itu bicara seperti itu. Hubungannya kau di sana apa? Karena kesaksian Anda itu tidak betul. Menurut kau yang tidak betul, nomornya kau yang tidak jelas. Loh, kok jadi saya yang diserangnya? Kan Yesus sebagai Mesias berkata, jikalau kesaksianku itu, kata Yesus, ngapain kau urus apa? Kau urus apa dengan urusan itu? Itu kata-kata Yesus, jangan dipotong. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Itu Yesus. Potong seperti itu. Emangnya kau Saya nggak potong. Saya nggak potong. Itu ada kelanjutannya. Iya gimana? memang betul. Tapi kelanjutannya Anda bisa baca di 37-nya. Bapaklah yang bersaksi. Bapaklah yang bersaksi tentang aku. Harus Bapak. Kalau mau kesaksian Yesus itu betul, harus dipersaksikan dua. Bapak mempersaksikan juga apa yang disaksikan oleh Yesus itu, betul? Benar nggak? Benar nggak? Benar. Otaknya kau Kesaksian Yesus, kesaksian Yesus itu nanti dikatakan benar. Otak kau yang miring, jadi otak kau sesuka hati menghasilkan ayat itu bukan itu artinya. Otak kau yang miring itu artikannya, mulut kau, congor kau yang panjang, yang gak jelas. Perpuluhan akan semakin berkurang Pak Pendeta. Dengan cara Anda diskusi seperti itu, sengaja aku mau lihat level pendeta itu gimana. Memangnya kitab saya itu kok baca gitu lalu artikan gitu, itu otaknya miring orang yang tidak punya. Jadi harus diartikan pakai telapak kaki rupanya. Pakai telapak kaki otak. Lalu pakai apa kita mengartikan itu? Artikan nggak bisa kau artikan itu seperti itu. Itu ada latar belakangnya, ungkapan-ungkapan seperti itu. Kau belajar. Oh, pandai-pandai ya. Lu pikir ini gereja apa? Pandai ya. Oh, pandainya. Lu pikir ini gereja apa? Banyak kitab itu kayak kau punya Al-Quran yang nggak ada Oke, kita dengarkan saudara pendeta kita ini. Saudara pendeta, untuk memahami Bible, ilmu apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa paham Bible? Umurnya kau panjang, jadi ngapain jelaskan sama kau? Memangnya ayat Alkitab tuh. Nggak bisa dia menjawab. Karena sebenarnya pendeta itu pun tidak tahu Bible. Buktinya tadi dia nggak tahu Yohanes berapa, dia nggak ngerti. Dia cuma pernah baca tapi dia nggak tahu. Karena dia merasa itu tidak penting. Yang penting adalah foolish.
Yang mendatangkan fulus, itu yang dia tahu. Dia cuma meraba-raba. Itu dia ada di Yohanes dan data itu juga ada di Lukas, Markus, Matius. Sembarang baca kayak kira baca. Sekarang saya bertanya, untuk menguasai Bibelmu, saya harus belajar ilmu apa? Belajar ilmu apa? Mana kau mau otakmu mau dipelajari? Otak congor kau kayak gini apa yang mau pelajari? Masolang generasi. Saya harus belajar ilmu apa supaya saya paham Yang Bibel? mau dipelajari, memperagakan congor mana bisa? Emangnya baca Alkitab itu kayak baca Quran kau seperti itu? Saya sedang bertanya, untuk paham Bibelmu saya harus belajar ilmu apa? Belum belajar ilmu, congor kau udah panjang gini apa yang mau dipelajari? Congor kau udah panjang gini apa yang mau kita pelajari ya? Enggak, bukan kita. Saya aja. Bang Suma, supaya kau paham Bibel, kamu harus congor kau panjang apa yang mau dipelajari? Diskusi yang baik aja Pak Pendeta. Diskusi yang baik. Diskusi yang baik. supaya saya paham Bibel itu ilmu apa yang saya harus pelajari? Ngapain kau mau pelajari apa? Kau udah percaya, kau udah ini ngapain kamu dipelajari? Inilah bahasa yang kau gunakan ketika jemaatmu bertanya di gereja, betul? Ini dia lihat kayak orang mau baca Alkitab. Iya dong. Saya aja yang di luar jemaatmu kau gituin, apalagi jemaatmu sendiri. Ini hadapi jemaat, hadapi kau udah sama. Otak kau congor. Gimana? Iya, kita karena mau saya kritis. Jemaatmu cuma manggut-manggut, habis itu kasih kau duit. Bukan kritis itu tolong namanya itu ngapain kritis? Kok tolong, saya kan bertanya. Saya bertanya, Bang. Saya bertanya. Pendeta Ari, saya bertanya. Dari tadi congor Pak. Saya bertanya loh. Apa yang harus saya pelajari supaya saya itu paham Bible? Anda kan mengatakan saya nggak paham. Saya modal congor. Nah sekarang untuk paham ilmu apa yang saya harus pelajari? Cuma menyimpulkan. Kok mau bertanya ilmu apa? Dari tadi cuma menyimpulkan terus baca nyimpulkan. Diskusi yang baik Pak Pendeta Ari. Lah saya yang mengajari kamu Bible kok dari tadi sombong. Apain sorry mau diajari kau? Emang kau siapa diajari? Lah saya tadi bertanya tentang kesaksian Yesus. Anda yang bertanya itu tertulis di mana? Itu ayat itu pengertiannya otakmu begitu. Yang kau baca begitu. Ya sekarang kamu artikan coba ajarin saya coba. Artikan. Apa maksudnya data itu? Nanti sudah diartikan mutar sana, diartikan mutar sini kasih kata otak kau. Karena semua. saya bukan jemaatmu. Kau sudah berjemaat-jemaatmu. Kalau jemaatmu bisa kau tipu, saya nggak bisa. Mutar sana, mutar sini dasar cuma modal. Saya bukan jemaatmu Pak Pendeta yang bisa kamu tipu, bukan. Tipu, kau yang tukang penipu, Apa yang saya tipu? Emang saya pernah pungut perpuluhan? Kau bilang kenapa tipu-tipu? Ngapain kau bilang kau tipu-tipu? Anda kan mau saya itu nurutin apa mau Anda. Saya bilang nggak bisa. Saya ini bukan jemaat yang bisa Anda tipu. Orang urusan apa tipu-tipu? Kau bilang orang kita penipu, kau lah yang penipu seperti itu. Lah kalau begitu, coba Anda terangkan kepada saya. Apa yang diterangkan? Otak kau Nah, diterangkan. itu kan nggak mau dia. Karena Anda tidak akan berhasil menipu saya karena saya waras. Congor duluan, otak kau itu bukan tipe orang yang mau mendengarkan, tipe congor aja panjang, nggak ada isinya. Anda mau berdiskusi atau Anda mau maki-makian di sini? Anda yang harus mengerti diskusi itu seperti apa dulu. Ayo udah kasih contoh, coba kasih contoh coba. Gimana Anda coba. diskusi itu diskusi seperti apa? Diskusi Coba Anda kasih contoh, coba bagaimana berdiskusi yang baik, silakan. Saya tanya kau diskusi itu apa? Saya tanya kau diskusi itu apa? Anda sekarang berikan contoh, Saya tanya silakan. kau diskusi itu apa? Saya tanya kau diskusi itu apa semua? Saya nggak tahu diskusi itu apa. Nah, coba kasih contoh cepat. Saya tanya kau diskusi itu apa? Saya tidak tahu diskusi itu apa. Ya sudah, kamu kasih contoh, silakan. Kasih contoh. Bilang diskusi, tapi congornya panjang kemana-mana. Ini kamu pikir di rumahmu ini? Yang kau juga pikir apa? Kenapa dipikir undang-undang kita orang naik di sini ngapain? Emangnya kenapa? Emosi dia. Emosi. Saudara itu adalah pendeta. Di bawah ini banyak jemaat yang menyaksikan. Jemaat pingin supaya yang datang menghadapi kami
apologet Nggak usah Islam ini panjang adalah congor, pendeta. nggak usah panjang congor. Tahu Tapi jawab ternyata diskusi jemaat liar lebih bagus daripada seorang pendeta. Itu panjang congormu. Kalau Naik ke sini cuma memaki, congor, bodoh. mudung, Apa ini? ya sudah. Pendeta Ari, waduh gimana ini Bang Lubis? Mungkin Bang Lubis bisa menggantikan. Bang Lubis, selamat malam Bang Lubis. Ya, selamat malam. Gimana? Ya. Pendeta Gimana cara kok. diskusi? Inilah jemaat-jemaat lihat dah kelas lah pendetamu tuh. Ehonya kegedean Bang Lubis. Ehonya kegedean Bang Lubis. Takut perpuluhan habis. Itu Lain kau congor aja. itu aja terus congor. Orang bicara dalil, dia malam-malam Bicara bertanya dalil, itu tertulis di mana. Dalil kau dari mana kau dalil bicara dalil asumsi liar aja dari tadi kau dalil. Anak-anak kayak Ini saya rasa di gerejanya tinggal 2 orang nih jemaat nih. Makanya dia datang sini emosi. Ngapain emosi sama kau? Nggak ada arti. Gimana emosi masih sama- kencang? Nggak ada Ekonya, emosi sama Bang kau. Ari. Sudah. Ini apa ada ini? Apa artinya bicara diskusi? kayak anak kecil. Pendeta kok kayak anak kecil. Marah, jemaatnya sudah banyak syahadat, marah dia. Satu room sama saya anak kecil. Kayak anak TK kalian satu room nih. Bilang diskusi. Aduh. Ya, Emosi dia. Disuruh dia yang menjelaskan tidak mau. emosi sama kau nggak ada arti emosi sama Disuruh kau. baca dalilnya tidak mau. Ngapain? Cuma panjang kalau kau bilang diskusi, saya tanya diskusi apa artinya dulu kau jawab. Saya nggak tahu. Bang Lubis, gimana ini Bang Lubis? Ini pernah diserang Bang Lubis ini kemarin ini. Pendeta Ari. Bang Juma bisa saya bicara sama Pak Ari bentar. Boleh, silakan Bang. Coba dinasihati dia supaya dia jangan konsentrasinya ke perpuluhan mulut. Tunggu aja asumsi liar aja. Gantian Pendeta Ari. Ini Bang Lubis mau bicara. Cara menutupi kelemahan itu gitu marah-marah. Itu keadaannya. Bukan diskusinya mana itu Bang Lubis, Pak Pendeta Ari. Saran Silakan Bang Lubis saya apa ada yang mau 2 ini disampaikan. tip Bang Joma. Kalau menutupi kemaluan itu pakai celana. Andi jangan cerewet kau Andi jam situ sadar. Masuk langganan. Silakan Bang Lubis, saya kasih Iya. kesempatan Bang Lubis. Bang Ya, Ari silakan. begini, Bang Ari Pak. Bang Ari kan seorang pendeta nih. Waduh. Jadi lakukan aja saya rasa apa yang harusnya pendeta lakukan karena kan banyak yang dibawa mendengar. Pintar Begitu. abang ini. Jadi jangan abang melakukannya untuk Bang Juma saja. Kalau untuk Bang Juma jelasnya menentang kan itu sih masalahnya. Jadi dia nggak terima pasti. Tetapi abang cukup melakukannya untuk orang yang di bawah. Kan banyak nih yang kita mungkin banyak juga umat Kristen juga di bawah gitu. Lakukan saja gitu. Makanya kita nggak boleh menghujat, nggak boleh menyerang pribadi. Kita harus buat contoh juga kepada jemaat yang di bawah. Begitu Bang Ari saya rasa. Jadi tanggung jawab kita itu beritakan aja kebenaran itu menurut versinya abang seperti apa. Jadi jangan ini begini, jangan konsepnya untuk mengalahkan Bang Juma atau mempermalukan Bang Juma itu nggak bisa. Kalau nanti ke sana itu pasti lari nanti kebenaran itu. Apalagi abang dalam situasi emosi gitu ya. Ya memang sulit, tapi memang itulah menjadi tanggung jawab seorang pendeta, apalagi Jangan terlalu panjang Bang, ntar nggak bisa ditampung lagi. iya, begitu saya rasa. Jadi Bang Juma ya wajar, dia harus mempertahankan imannya kan. Begitu loh. Jadi kita nggak boleh marah. Begitu saya rasa. Jangan terpancing abangku, nggak boleh. Saya itu bukan baru kenal semua ini sama Romi ini bukan baru, sudah tahu kita. Bukan mau diajak diskusi, kita mau bicara apa. Tapi ini kan cuma room untuk cari pembenaran dengan konsep-konsepnya si Suma ini aja, itu seperti itu. Jadi kita mau baik-baik bagaimanapun tidak akan pernah bisa, bro. Jadi sudah seperti itu kita gini-ginian. Parah. Ini artinya Anda sudah kalah sebelum bertarung. Polemikus yang gak jelas, kita berhadapan mau bicara Pendeta, baik-baik diskusi. ada yang disebut Jadi, amanat agung. malah diputar sini, ngapain kita mau ikut kayak gitu? Seperti itu. Jadi kau mau ini ya saya lawan seperti ini caranya. Itu cara bicara saya seperti ini. Kalau kita mau diskusi cara baik, kau atur timernya, kau atur ininya. Ini malah si Boleh. congor kayak Atur begini timer. malah bisa mau diatur Teman-teman, seperti itu. atur timer dengan Pak Pendeta ini.
Angkat tema yang paling Pak Pendeta kuasai. Silakan, saya layani. Silakan. Gimana Pak Pendeta atur tema? Begini loh, kita tidak perlu kayak orang anak kecil yang harus, kalau memang mau kita diskusi, lawan bicara harus didengar. Mulai dia. Bicara Iya. Saya kasih tema. Saya kasih timer sama saya timer waktu. Ayat itu tadi yang dia kutip itu yang mau saya jelaskan seperti itu. Ya udah jelasan. Berapa menit Pak Pendeta? Butuh waktu berapa menit? Tidak usah lama-lama. Bagi kami itu kan ayat-ayat seperti itu tidak bisa dibaca lurus dengan seperti itu lalu diartikan seperti apa yang dibahas si Suma ini. Ayat itu kan, itu ayat-ayat dalam Injil Yohanes itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keilahian daripada Kristus. Jadi dia lagi mengatakan di situ bukan berarti bahwa kita ini tidak boleh bersaksi seperti apa. Itu kan ayat yang menyatakan tentang hubungan Kristus dengan Bapaknya. Kristus kan dalam inkarnasi kan dia adalah manusia, tetapi dia adalah juga punya hakikat keilahian. Nah, dia katakan seperti itu bukan berarti aku bersaksi dari diriku, aku salah. Ya, Bapak kan ada kelanjutan. Pakai data, Pak Pendeta Ari. Bisa pakai data enggak, Pak Pendeta Ari? Ini kelas pendeta bicara begini di depanku ya kumat lah kukunya habis tuh ngomong kayak gitu. Itu doktrin. Itu doktrin itu. Itu nggak ada dalilnya. Alamak. Ini yang kamu jual di gereja ini. Depan saya itu kukunya itu. Alamak. Kamu mengatakan saudara pendeta, Anda mengatakan Yohanes 5 itu berbicara tentang konsep keilahiannya Yesus. Yakin itu? Doktrin itu apa? Makanya saya tanya kau, doktrin itu apa? Masalah generasi. La haula wala quwata. Ya Allah. Saya tanya dulu, Yohanes 5 itu berbicara tentang keilahiannya Yesus menurut saudara? Saya tanya kau, doktrin itu apa? Baru saya akan jawab. Malah lari ke situ. Saya nggak tahu diskusi itu apa, doktrin itu apa, nggak tahu saya. Saya cuma mau membahas Yohanes 5. Yang Anda katakan Yesus sedang membahas tentang sisi keilahiannya dia. Coba di mana tuh? Tertulis di Yohanes 5 tuh. Saya tanya kau, doktrin itu apa? Otak dung. Malah yang lain dibahas. Alamak, ini yang disajikan di gereja ini, yang kayak gini-gini. Yohanes 5 itu membahas. Doktrin itu apa kau jawab? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalau kayak kau tahu Alkitab saya aja Yohanes itu tentang apa, Matius, Markus tentang apa, hanya kutip-kutip nggak jelas. Kalau orang mau jelaskan, mana bisa diskusi sama kau semua? Kau ngerti dari mana itu Alkitab? Enggak, soalnya Anda menjelaskan sesuatu sesuai dengan konteks yang ada. Bagaimana? Nah, sekarang saya tanya konteks itu apa? Kau jawab konteks itu apa? Gimana Anda mau menjelaskan ini? La haula wala quwata illa billah. Apa? Konteks Jangan itu emosi dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta, jangan emosi dulu Pak Pendeta. Ini ditonton oleh 6.500 ini. Tadi doktrin dibilang data. Sekarang saya tanya konteks itu apa menurut kau? Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Yang kayak gitu-gitu saya ditanya. Kamu S berapa? Kamu sarjana itu. Aku tanya dulu, saudara pendeta. Saudara pendeta, Anda sudah lulus S2? Kau jawab dulu konteks itu apa? Anda Tidak perlu S2? tanya saya tanya kau. Kau jawab pertanyaan saya. Konteks itu apa? Kau jawab konteks itu apa kau? Konteks itu apa? La haula wala quwata illa billah. Apa ini? Apa ini kau? Apa ini? Yohanes 5 itu, Pak Pendeta, Yohanes 5 itu ada dua perikop. Yang pertama berbicara mengenai penyembuhan, yang kedua berbicara tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Nah, ini saya bantu. Kalau kita berbicara data berbasis ilmiah, data Yohanes 5 dari data 19 sampai kepada nomor terakhir 47, itu tidak ada berbicara tentang sisi keilahian Yesus. Kalau ada, saya turun sekarang nih dari Komal ini. Tunjukkan, 19 sampai 47, ada nggak Yesus bicara mengenai keilahian yang berdasar kepada kesaksian dirinya? Tunjukkan ke saya. Silakan. Silakan Pak Pendeta. Kau buka ayat itu lalu kau biar saya tahu di situ. Kau buka Yohanes berapa ya? Yohanes 5 itu kau buka. Buka di situ kau semua. Saya enggak punya. Ya, saya sudah buka. Udah ada di dalam otakku. Enggak perlu saya tidak enggak punya perlu seperti device. Anda. Saya HP-nya cuma satu. Kau buka di situ Yohanes 5 kau buka. Kau baca.
Seperti itu. Saya sudah buka. Anda mau nomor berapa? Mana saya mau baca, mana bisa saya mau baca, mana bisa saya kelihatan sini. Seperti itu. Walah, pendeta kelasnya kayak gini. Kasih langsung aja ya, Yohanes 5:30. Saudara, trik-trik kayak begitu itu nggak berlaku bagi saya. Apanya tuh Saya trik-trik saya, gitu, apaan trik-trik? saya ini juga sekolah. Saya ini psikologi. Asal Anda tahu. Dasar bego, Saya ini psikologi. belajar dalam psikologi pendidikan saya. Pendidikan, Cara Anda seperti ini tuh, itu memalukan, betul. Memalukan apa? Memalukan. Saya ini sarjana psikologi pendidikan loh. Sarjana psikologi, sarjana nenek moyang apa, kan peduli amat saya. Kau butuh Ya makanya buka di saya, situ. cara Orang Anda luar berdiskusi biasa. kayak begini itu sangat-sangat Kau memalukan. buka. Anda sebagai seorang tokoh, tapi trik yang Anda gunakan itu adalah trik murahan. Saya membahas sesuatu berbasis data. Yohanes 5 nomor 19 sampai data 47 Anda katakan itu terkait dengan Yesus, membahas tentang sisi keilahian dia. Nah saya minta itu tertulis di mana? Sisi keilahian Yesus di Yohanes 5 itu di mana? Kau buka dulu dibaca supaya kau tahu mana sisi kelahirannya, mau saya terangkan sama kau. Bagaimana ini teman-teman? Gimana? Anda berani menyatakan sebuah kesaksian bahwa Yohanes 5 itu membahas tentang keilahian Yesus. Kesaksian Anda ini kesaksian dari mana? Baca di situ dulu, kau baca dulu, bukanya, buka Alkitabnya apa semua, buka Alkitabnya biar saya Ya baca. Allah, ya Buka dibaca, Karim. buka dibaca sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini sisi keilahian. Itu nomor 19 loh. Itu sisi keilahian. Terus, Enggak, aku tanya dulu. Ini sudah sisi keilahian enggak? baca terus, baca terus, baca terus. Sebab Jangan Bapa dipotong-potong. mengasihi anak dan Bapa Jangan menunjukkan dipotong-potong. kepadanya Mana? segala sesuatu yang dikerjakannya Mana? sendiri. Buka Bahkan Alkitabnya, Bapa buka akan Alkitabnya. menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang merupakan Alkitabnya. pekerjaan itu. Sehingga kamu Buka menjadi Alkitabnya. heran. Ini sisi keilahian. Enggak ada. Buka Alkitabnya, jangan kau baca Alkitab. Data 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini sisi keilahian yang Anda maksud. Buka Alkitabnya, jangan kau Ininya, baca Quran. aku tanya Baca sekali lagi, Quran kayak apakah baca ini yang Anda Alkitab, maksud baca sisi Quran. keilahian? Apa maksud kau? Ya bingung dia kan? Aku sudah baca dalil. Aku sudah baca dalil. Masih juga bingung. Bingung apa? Ngapain bingung? Data selanjutnya nomor 23. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus diutus. Ini keilahian. Itu maksud Bapa, ini keilahian. Pak, Bantah Pak Kayaknya- Pendeta Ari. nomor Oke, 24 data. kita lanjut. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ini sisi keilahian. Belum. Kita baca lagi. Data nomor 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Tuhan. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini sisi keilahian. Oh, rupanya belum. Kita baca lagi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini sisi keilahian. Diberikan hidup supaya dia hidup. Ini sisi keilahian. Oh belum. Nomor 27. Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Ini sisi keilahian. Oh, oh. Yang ini. Belum. Kita lanjut kalau begitu. Sekarang kita masuk sampai data 28. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Ini sisi keilahian. Belum. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sisi keilahian. Belum juga.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh ini kayaknya. Ini ya, sisi kelehannya ini ya. Bahkan bukan. Oh bukan juga. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Ah, kayaknya ini deh sisi kelehannya. Benar? Bukan juga. Nomor 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Oh ini kayaknya. Betul? Ini sisi sisi ilahiannya? Bukan juga. Bukan juga. Lanjut. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya itu tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes. Dan ia bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ini sisi kelehannya. Belum. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu ada. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ini sisi kelehannya. Bukan juga. Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Itu sisi kelehannya. Bukan juga. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Ini. Tidak juga. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini sisi kelehannya. Bukan juga. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Tuhan. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Ini sisi kelehannya. Bukan juga. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, yang tidak mencari hormat yang datang dari Elohim yang Esa. Ini sisi kelehannya. Bukan juga. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Ini sisi kelehannya. Bukan juga. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ini. Bukan juga. Tinggal satu data. Kayaknya ini yang terakhir berarti. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, mana sisi kelehannya? Saya sudah baca semua ini. Terangkan melalui ilmu Pak Pendeta yang tinggi, setinggi-tingginya, dia bisa menjelaskan sisi kelehan Yesus di Yohanes 5:19 sampai 47. Yang kita manusia biasa, yang bukan jemaatnya, tidak menemukan sedikit pun sisi kelehian selain dia sebagai manusia, utusan Tuhannya. Nah, kita berikan kesempatan ini kepada Pak Pendeta 2,5 tahun untuk menjelaskan sisi keilahian Yesus yang sebenarnya tidak ada tapi cuma kala-kala. Silakan Pak Pendeta. Tepuk tangan untuk pendeta kita, Ari Retru Tau Ubun-ubun. Silakan. Semua diam. Kita simak dulu penjelasan dari seorang pendeta yang hebat sekali ya. Dan dalam tubuhnya ada roh bertanduk 7 bermata 7. Waktu dan tempat disilahkan. Gimana mau ngomong anak orang, dia lagi pingsan. Silakan saudaraku Pak Pendeta. Saya sudah mencoba untuk memberikan pengertian, tapi saya nggak sanggup untuk membuat Anda bisa mengerti. Silakan. Saya diam. Saya ingin tahu disiplin ilmu apa yang Anda punya sehingga Anda bisa melilit lidah Anda di pohon kelapa sampai di puncak atas dengan akar-akarnya sehingga orang jemaat Anda bisa Anda katakan Yohanes 5 ini membahas tentang sisi kelehian Yesus. Silakan. Silakan Bang. Saya diam sambil renang. Lanjut. Silakan Pak Pendeta.
Mana Halo, pendeta? halo. Silakan. Halo, gimana? Gimana nih Bang Lubis? Waduh. Silakan Nggak ada 2 tahun tanggapan. setengah saya kasih waktu Anda menjelaskan sisi keilahian Yesus di Yohanes 5, 19 sampai 47. Silakan. Saya mute. Yohanes pasal 5 ini kan topiknya kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya, kesaksian Yesus tentang dirinya seperti itu, ya. Nah, kalau baca ayat-ayat itu ya diartikan menurut ukuran kalian, ukuran kaum semua, itu kan lebih menjelaskan sisi kemanusiaan. Padahal kalau diperhatikan dengan baik konteksnya itu, Yesus menjelaskan ini kepada banyak orang yang ada pada waktu itu. Karena memang berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada seperti itu, ya. Jadi Yesus menjelaskan ini ada kata utusan, ada kata apa segala macam yang menjelaskan tentang sisi daripada Kristus ini adalah sekaligus ilahi, sekaligus manusia. Nah, oleh karena itu kalau dipahami hanya sekedar manusia dalam pemahaman, sekedar utusan saja dalam pemahaman kalian, ya memang tidak bisa ketemu seperti itu. Jadi ini ayat-ayat ini menjelaskan, ya. Apalagi konteks keseluruhan daripada Yohanes itu menjelaskan tentang kealahan, doktrin kealahan daripada Kristus dalam inkarnasinya. Seperti itu penjelasannya. Jadi ayat-ayat ini memang menjelaskan ya dalam sisi kemanusiaannya sekaligus sisi keilahiannya yang ada di dalam diri Kristus. Apalagi Yohanes seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan dari keseluruhan ayat. Ya, nah, framing kan ya ini hanya itu, ya itu kan ada pertanggungjawaban pada kalian. Kalau pada saya kan, pada kami kan enggak seperti itu. Itu penjelasannya. Seperti itu. Ya, cuman begitu doang. Anda sekolah tinggi-tinggi cuman begitu ilmunya. Kenapa berpanjang-panjangan? Kalau cuman begitu doang, setelah dibacakan data Yohanes 5 ini, nomor 19 sampai 47, lalu kemudian penjelasannya kayak gitu, kucing saya pun bisa Pak Pendeta. Saya juga bisa. Apa disiplin ilmu Anda yang bertanya kepada saya, diskusi itu apa, doktrin itu apa? Mana hasilnya, mana hasilnya? Dari ini aja sudah kau potong. Jelas di situ ada penyembuhan, ada mujizat. Nah, saya tanya sama kau, emangnya mujizat itu bisa dibuat oleh manusia biasa? Ya Allah ya Karim. Iya, menjelaskan hukumannya. Ya Allah ya Karim. Baru ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ayat yang La haula wala quwata illa siapa billah. dia dalam eksistensi kemanusiaannya sekaligus keilahiannya. Ya, pasal 5 itu kan menjelaskan tentang ada mujizat. Nah, setelah mujizat itu baru menjelaskan ayat-ayat penjelasan. Kenapa? Karena banyak orang yang meragukan dia dalam mujizat-mujizat yang dilakukan seperti itu. Sampai segitunya. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-47 ini tentang hakikatnya sekaligus ilahi sekaligus manusia seperti itu. Ya Itu Allah ya penjelasannya. Karim. Ya ampun ya Karim ya Karim. Terserah kau itu kan ada urusan pada kalian. Dari mana unsur keilahian ini muncul? Sebab Bapa mengasihi anak dan Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakan Bapa sendiri. Bahkan Bapa akan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Supaya kamu menghormati anak. Sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sisi keilahiannya mana Pak? Di situ yang mana? Mana sisi keilahiannya? Saya sudah bilang tadi, dia itu kan lagi berbicara dalam konsepsi dia sebagai utusan. Utusan itu kan bukan berbicara dia utusan seperti yang kalian pahami seperti itu. Ya, dia diberikan otoritas itu menunjukkan bahwa dia itu adalah firman di dalam diri Bapa itu sendiri yang ada keilahiannya. Kalau dia tidak ada keilahiannya, mana bisa dia melakukan mujizat itu? Kan dia diberi. Nah,
diberi. Ya, dia diberi bagaimana? Orang dia sendiri firman di dalam diri Bapa yang melakukan Jelas-jelas tertulis dia diberi kok. Bagaimana doktrin dihantam dengan data? Bagaimana bisa dia diberi seperti itu? Dia diberi dalam hakikat kemanusiaan, tapi dalam hakikat keilahian dia adalah firman yang setara dengan Bapa seperti itu. Di mana itu Yesus akui dia setara dengan Bapa? Oh iya, jelas loh, itu jelas ke Yohanes 1 pasal 1. Jelas. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu jelas. Kesaksian Yesusnya, Pak, itu kan udah dibantah sama Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kan gugur. Mana ayatnya? Mana ayatnya dibantah? Mana ayatnya? Mana ayatnya dibantah? Nomor 36-nya itu loh yang mengatakan itu. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa aku utusan Bapa. La haula wala quwata illa billah. Kesaksian Yohanes 1 itu gugur. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes itu. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Iya kan? Aku nggak sekolah pendeta. Aku lebih paham Bible daripada ente. Paham apa? Ini congor kau yang panjang. Itu kan menghina lagi kan? Menghina. Bapak mengutus Anda membawa Bapak mengutus aku jadi aku lebih kecil, Bapak lebih besar. Itu congor kau aja yang panjang karena kau tidak mengerti. Yesus itu berbicara seperti itu dalam hakikat dia sebagai manusia. Tetapi dalam hakikat keilahian dia itu setara dengan Bapa. Jangan congor panjang kau. Memangnya utusan. Saudara, Anda membawa kesaksian Yohanes. Saya membawa kesaksian Yesus. Ya, utusan-utusan. Kesaksian Yohanes itu tidak penting, tidak kalah penting, Abang. Yesus sendiri mengatakan, kesaksian Yohanes itu tidak penting. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku utusan Bapa, itu kesaksianku. Tidak ada sisi keilahian di situ. Ya. Bapak mengutus apa yang aku kerjakan memang saudaraku, tadi saudara. Kan sudah saya bilang, dengar dulu kau dengar. Sudah saya bilang Bapak itu mengutus, memang mengutus, tapi utusan yang dimaksud itu bukan kayak pemahaman kalian. Utusan yang dimaksud itu kan pemahaman kalian seperti nabi-nabi, seperti rasul. Tidak sama Yesus itu dalam kemanusiaan dengan nabi siapapun yang sama dengan dia, tidak ada. Ya itu karena Anda doktrin. Udah doktrin lah. Cuma. Anda doktrin, Anda mendoktrin orang itu. Doktrin itu apa? Kau jawab doktrin itu apa, Suma? Ke situ lagi. Doktrin itu sama dengan ilusi. Iya, saya ajarin kamu. Mungkin ilmu ini belum pernah Anda dapatkan. Ilusi itu. Dengar. Saudara. Ilusi itu adalah menganggap sesuatu tidak sesuai dengan real. Contoh, ketika Anda melihat manusia, melahirkan manusia, itu real. Tapi yang disebut ilusi, ketika Anda menghayalkan yang keluar dari rahim manusia ini adalah kambing. Itu ilusi. Nah, kapan Anda mengatakan kepada orang lain bahwa yang keluar dari rahim wanita ini adalah kambing, Anda sedang mendoktrin. Apa doktrin itu? Menekankan suatu pemahaman yang tidak sesuai atau sesuai. Sekarang doktrin Anda itu keliru. Ketika Anda mengatakan yang keluar dari rahim wanita ini adalah kambing, doktrin Anda tidak benar. Doktrin Anda keliru. Doktrin Anda salah. Doktrin itu kadang benar. Contoh, Yesus adalah manusia. Saya mendoktrin Anda supaya Anda paham itu. Saya sedang mendoktrin. Apakah doktrin saya ini keliru? Benar doktrin saya. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah kambing atau domba atau Tuhan, maka doktrin Anda itu sesat. Itulah yang disebut ilusi. Menghayal sesuatu, Anda melihat pisang,
Tapi yang Anda hayalkan itu adalah ucok gajah. Itu ilusi. Inilah yang terjadi. Ketika Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang aku lakukan sekarang. Dan mujizat itu pun ikut bersaksi. Apa kesaksian mujizat? Apa kesaksian pekerjaan Yesus? Bapa yang mengutus aku, makanya aku jago. Tak ada yang jago di depanku, kata Yesus. Akulah yang paling jago di antara manusia. Kenapa? Backinganku itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Anda, Yesus itu adalah Dewa Theos. Itu kesaksian saudara Ari yang dari tadi tapi kosong. Jadi tidak semua kesempatan hidup saudara Ari itu bisa menganggap semua yang ada di depan Anda itu jemaat. Ada masa di mana Anda itu harus tunduk kepada ilmu. Ilmu itu derajatnya tinggi di atas segala-galanya. Titel Anda itu tidak bisa membantu Anda apa-apa. Ilmulah yang kemudian membuat kita itu diangkat derajatnya oleh Tuhan. Bukan titel. Pahami itu Pak Pendeta. Jadi kesombongan yang didasari oleh kebodohan itu nggak ada artinya. Tanpa title, kalau orang itu berilmu, itu yang hebat. Ingat, Paulus itu tidak pernah sekolah. Lukas tidak pernah sekolah, Markus tidak pernah sekolah dan seterusnya. Tapi Anda melantiknya lebih daripada seorang nabi. Kenapa? Karena Anda menganggap bukunya adalah ilmu. Bahkan wahyu Tuhan kan? Nah itu dia. Begitulah harusnya Anda menghargai orang lawan diskusi Anda. Jangan lihat titelnya. Jangan lihat titelnya. Tapi lihat apa yang disampaikan. Apakah kadarnya ilmu? Kalau kadarnya ilmu siapapun dia. Unsur makala. Walatun surman kala. Jangan lihat siapa yang berkata. Tapi lihat apa yang dikatakan. Nah itu makanya Yesus mengajarkan Anda, jemaatnya Yesus untuk berakal. Kasihi Tuhan dengan akal. Bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin. Begitu saudara Ari. Silakan. Tapi malam ini jangan tidak tidur ya Bang ya, tidur. Orang yang apa namanya yang banyak congornya itu banyak kesalahannya yang sudah terbukti seperti itu ya. Ini dijelaskan dari tadi mutar sana, mutar sini, mutar sana kayak gasing yang gak jelas ya seperti itu. Ya, jadi kalau congornya udah panjang, kita mau ngomong apapun tidak akan bisa jelas. Hanya otaknya didengkul, jadi mau bagaimana juga congornya, jadi panjang-panjangin. Lalu asumsi-asumsi liar yang tidak jelas, asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuka hati seperti itu. Itu aja bro. Jadi jangan pikir mereka ini orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak apa, itu tidak ada pemahaman seperti itu. Kita tahu orang-orang ini belajar langsung dari guru agung. Bukan kayak kau tidak pernah belajar ngaku-ngaku. Seperti itu. Apa yang Anda pelajari setelah Anda tahu Yesus mengaku sebagai utusan tapi Anda melantiknya sebagai ilahi? Otak kau udah sampai. Jadi jangan sombongkan kau dengan orang-orang Yohanes, Matius, Lukas, Paulus. Coba Yohanes 5 di sini sisi keilahiannya yang mana? Sudah dijelaskan dari tadi sisi keilahian dan kemanusiaan Kristus itu berdiri bersama. Sisi keilahiannya yang mana di situ di Yohanes 5? Sisi keilahiannya itu dalam Yohanes pasal 5 dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-18 itu keilahiannya. Emang kalau tidak ilahi kita baca. Seperti itu. Sampai 18 kita baca. Judulnya di situ sudah jelas tuh. Kita baca. Sesudah itu 3 hari orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam disebut Bethesda. Dia menjelaskan identitasnya. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, orang yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang."
Selamat malam, terima kasih sudah diizinkan. Kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata Yesus kepadanya, karena orang-orang itu Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, hari ini hari Sabat, katanya. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkat tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepada siapa yang telah berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang yang ada di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dan di dalam bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu di hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mana sisi kelehiannya itu yang mana? Menyembuhkan orang, itu sisi kelehian. Nah, iya, jelas. Emangnya manusia siapa yang bisa menyembuhkan orang pada zaman itu? Oh, Anda datang ke Makassar. Banyak dukun di sini. Kalau Anda punya penyakit itu bisa disembuhkan. Rasulullah Lubis juga banyak orang disembuhkan. Rasulullah Lubis Tuhan rupanya. Tuhan dia, Bang. Orangnya kemana? Rasulullah Lubis itu Tuhan bagi Anda. Karena dia bermujizat. Saya tanya zaman itu kau bahas dari tadi Yohanes 5, emangnya manusia siapa? Oh, kalau dulu orang bisa menyembuhkan Tuhan, kalau sekarang bukan Tuhan gitu. Siapa yang bilang begitu? Ada yang bilang begitu? Kau yang ngomong sendiri. Zaman dulu katanya, kalau zaman dulu itu Tuhan. Kalau zaman sekarang bukan Tuhan. Siapa yang ngomong gitu? Kau sendiri yang Jadi apa? Unsur keilahian Yesus itu apa di situ? Apa? Menyembuhkan. Penyembuhan yang dilakukan itu keilahian, otoritas Allah yang ada dalam diri Kristus. Nah, sekarang ketika Yesus menyembuhkan itu semua, Suaranya hilang, Bruda. ya, setelah Yesus melakukan itu semua, dia mampu menyembuhkan orang. Pekerjaan-pekerjaan itu yang bersaksi tentang Yesus, dan Yesus pun mempersaksikan itu. Dia bersaksi kalau apa yang dilakukannya itu berdasarkan dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Coba kau jujur. Sudah aku bilang dari tadi kau semua, utusan Tuhan itu dan Tuhan itu sama sederajat, tidak perlu dipertentangkan. Itu persoalan yang harus kau jelaskan sendiri semua. Itu harus kau jelaskan. Ngapain tanya sama saya? Apa? Kenapa Anda membantah Yesus? Anda membantah Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi seorang Ari. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Sama, ngapain diperdebatkan? Tuhan apa utusan Tuhan sama bagi kami, tidak ada urusan. Inilah yang saya sebut doktrin dari tadi, tapi Anda terluka. Ketika Anda melihat seekor kambing, lantas Anda mengatakan ini adalah kambing dan ini adalah sapi. Sama katanya. Itu doktrin yang bisa cuman di depan gereja, di dalam gereja, nggak bisa di sini. Masa utusan Tuhan dengan Tuhan sama? Coba, ilmu apa itu? Ilmu apa itu yang bisa kita pelajari supaya kita bisa paham bahwa Tuhan dan utusan Tuhan itu sama? Ilmu apa dipelajari? Sama lah.
Tuhan dan utusannya sama, hakikatnya sama. Aduh, kasihan kali Bang hari ini. Firman di dalam diri Tuhan yang datang menjadi milik dia. Itu kesaksian Anda. Kesaksian Yesus gimana? Aku pada mulanya ada firman itu bersama-sama. Itu kesaksian Yohanes. Kesaksian Yesus gimana? Ntar lagi di situ seperti itu. Menderita Bang ini kubuat menderita. Menderita karena Anda berbicara tanpa ilmu, hanya ego. Aku pendeta, aku yang pasti benar, meskipun salah. Tahu yang membuktikan dirimu sendiri. Ngapain Itu salah? kesaksian Yohanes. Sekarang kesaksian siapa yang lebih tinggi? Yesus, Anda, atau siapa? Kesaksian Yohanes dalam urusannya perkara kebenaran dia tahu, dia mengerti, dia lihat. Tinggi mana, penting mana kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Tinggi Penting mana menurut Yesus? sama itu, tinggi rendahnya tidak ada persoalan Yohanes. Coba. Yesus aja dilawan, teman-teman. Yesus dilawan. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting. Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kata pendeta ini sama pentingnya katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mau didengarkan mulutnya untuk selamat. Ulang lagi pertanyaannya. Kesaksian mana yang lebih penting? Kesaksian Yohanes atau kesaksian Yesus? Menurut Yesus. Lembutkan hatimu. Tanya otak odung kan sudah dijawab dari tadi. Kesaksian mana yang lebih penting menurut Yesus? Yohanes atau Yesus? Sudah dijawab dari tadi. Anda menjawabnya sama, betul? Ini sama lah, jelas orang Yohanes kan murid yang melihat Yesus. Udah selesai kita. Berarti kesaksian Anda itu bohong kan udah kubilang. Tadi Pak Pendeta, tadi saya mengatakan di awal sebelum kita diskusi apa kata saya? Kesaksian seorang Kristen kalau mereka mengikuti doktrin tidak akan pernah benar. Pasti bohong. Jelas-jelas tertulis Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Saudara sebagai seorang pendeta mengatakan apa? Kesaksian Yesus dan kesaksian Yohanes itu sama pentingnya. Padahal Yesus mengatakan lebih penting kesaksianku. Anda mengatakan sama. Yesus mengatakan enggak, aku lebih penting. Anda mengatakan sama. Enggak, aku lebih penting. Anda mengatakan sama. Hanya jemaat bahlul dongo yang mau mendengarkan pendeta kayak Anda ini. Saya jujur mengatakan karena Anda nyata mutlak berbohong di sini. Maka saya katakan sekali lagi, hanya jemaat bodoh, bahlul, dongo yang mau percaya kepada bohongan Anda itu. Catat itu, Bang. Itu sudah jujur kali. Saya sudah jujur kali. Mau kayak mana? Meskipun pahit, kalau kebenaran harus ucapkan. Kebenaran bogo, budu dongo, dengar kau. Saya ulang lagi. Kesaksian mana yang lebih penting menurut Yesus? Yohanes apa Yesus? Utak dongo kayak kau ngapain dijawab? Nah, itu kan cuma maki-maki kan. Anda menyembunyikan kelemahan. Bukan kelemahan, otak dungu tolol bodoh kayak kau. Anda menyembunyikan kelemahan Anda, kekurangan Anda dengan maki-maki begitu. Kelemahan begonya kau ngapain ketika yang tahu? Saya tidak akan terluka dengan ucapan Anda, nggak akan terluka. Siapa juga mau terluka dengan kau, congornya kau yang. Tapi Anda marah emosi, artinya Anda terluka. Jangan pribadi, Pak Pendeta. Dia dari tadi juga nyerang pribadi, Arif. Dari tadi kau udah dengar dia nyerang pribadi kita. Saya dengar pakai data kalau perlu dengar. Jangan diminta turun teman-teman. Kita lihat level pendeta ini. Jangan diminta turun. Nanti dia senang kalau dia suruh turun. Biarin aja di sini dia. Sampai dia nyerah. Jadi kalau Pak Bang Juma, siap. saya meragukan kependetaan Bapak ini loh. Saya juga Jangan gitu, waduh. Jujur ya, jujur. Saya Beliau meragukan. sering naik ke kamar saya dari dulu, Bang Lubis. Bahkan open camp sering beliau. Enggak. Berkali-kali Saya lihat tipikalnya emosinya nggak bisa Ngapain kontrol. emosinya dia juga dari tadi banyak congor-congornya, kalian gak ada ini. Aduh. Terus dia tidak bisa membantah apa yang dituduh sama Juma. Tidak dengar seperti itu.
Itu yang bikin saya curiga, dia bukan pendeta. Harusnya Curiga-curiganya kau yang pusing amat sama kau. Dari tadi dia juga itu. ngelantur sana sini bilang mau diskusi, mana ada mau didengar. Orang-orang kayak gini bukan baru-baru ini kita sudah Bukan, Bapak itu harusnya turun sendiri dari Komalini. Apa Bapak nggak malu ini gitu? ngapain ini si Arif ini loh bolak-balik ngundang-undang orang. Ngapain saya ini? Apa temen sini? Tito. Iya, bro. Memang saja Mbak Pendeta Ari kan akhirnya naik juga kan. Itu. Iya kan. Kalian ini mikir kayak kita nih mengemis-ngemis mau berhadapan sama si Suma nih. Kayak jago-jago amat. Apa sih yang baik? Aduh. Jangan merendahkan, jangan Bukan merendahkan. lawan diskusi, nggak boleh itu. Bukan, dia juga dari tadi, dari kapan dulu kala suka merendahkan orang. Ya kita rendahkan. Nah, berarti kalah itu Pendeta Ari. Itu. Coba data by data gitu. Ya data. Dari tadi saya tanya kalian bicara data nih, data kalian apa data saya? Ini kan data saya. Tapi jangan nyerang pribadi. Dia juga nyerang pribadi saya dari tadi. Kok dia juga nyerang pribadi saya dari tadi? Kok Anda yang kan mendahului Pak saya Pendeta. mendahului dari mana? Saya mendahului, sorry ya kau kan pasti membela dia karena kau untuk room kau ini. Bukan membela, ini Bang Lupis saja tahu ini. Aku juga tahu kau membela dia supaya room kau tambah tinggi. Apa kau Arif? Apa juga? Enggak, bukan. Penonton sudah 7.300 loh. Oh, kita Ini sudah banyak jemaat jemaat Anda banyak di bawah. Itu tidak ada arti apa-apa Arif. 300 tidak ada arti apa-apa. Kalian nih room kayak gini. 7.000 bukan 300, 7.300, 7.000. Nah, iya 7.000 kan urusan kau, bukan urusan saya. Dapat apa? 7.000 di sini saya dapat itu. Lo ya malu-maluin lah Pak Pendeta. Malu ngapain malu-maluin? Bukan perkara malu-maluinnya sih, semua ini kan tukang menjelaskan orang. Kalian bela-bela dia dari mana seperti itu? Waduh. Silakan lanjut diskusinya. Lanjut diskusinya. Dari tadi juga dia menjelekan kita juga kau ini lalu-lalu. Kau kayak anak kecil aja Arif seperti itu. Bapak ini lagi haid ya? Dia kan dari omongannya itu kan menjelekan orang itu. Itu apa tuh? Aku ngajak Anda bercanda pun masih emosi. Kapan bercandanya kita ini? Lagi dapat dia, lagi dapat. Emosi aja terus. Lagi dapat emosian apa? Yang ngapain emosian sama kau cuma nggak ada arti. Oh jadi gini Anda nak katakan emosi? Ngapain emosian sama kau? Rugi kita. Yang begini Anda katakan Anda emosi. Emosinya kayak mana ini orang? Rugi bandar kita emosi sama kau. Hadapi kau tuh emosi kita rugi sendiri. Rugi bandar kau semua. Jadi awal-awal emosi. Apa ini emosi? Tadi emosi? Tidak ada emosi saya. Awal itu dari tadi sudah saya teriak-teriak dia panjang. Oh, teman-teman dia nggak emosi tapi sudah kayak gitu. Aku aja takut. Ya gini Bang Juma, Pak Ari ini tidak mempersilahkan kepada yang lain gitu. Asik dia aja, ngoceh aja tanpa data. Mestinya iya. Ada 3 Kristen di sini kok. Kalau ada di sini ngomonglah kalian ngomong saya. Kalau dia Kristen ngomong di sini, nah saya diam aja. Ngapain saya mau ngomong bro? Saya kan nggak ada. Ya silakan ngomong. Bapak ini tidak emosi. Sudah jauh gitu nggak emosi katanya dia. Teruskan Pak Ari, saya mendukungmu Pak Ari. Yang Kristen di sini mau ngomong aja. Saya juga nggak akan mungkin larang. Ngapain saya emosi? Pokoknya Pak Ari gua dukung kau. Teruskan perjuanganmu. Maksud Pak Ari itu bantu saya teman-teman. Tolong aku bilang gitu. Maksudnya itu Pak Ari gitu. Apa bantu? Saya tidak perlu bantuan. Kemarin beliau juga bersih tegang dengan Bang Lubis ini, Gerunda. Karena jawaban Pak Pendeta Ari ini yang mengutuk Yesus itu adalah Bapak katanya. Waduh, banyak pendeta-pendeta di bawah yang mau naik. Iya, pendeta res. Inilah anakku yang kukasihi. Masa bapak yang mengutuk anaknya? Orang mengasihi kok. Bunda Asa, syukur Bunda Asa. Inilah anakku yang kukasihi. Ya, inilah anakku yang kukutuki. Bah, Pendeta Ari ada-ada aja. Jangan kayak gitulah Bang Ari. Syukran Bang Arif. Yang kayak gitu. Saudara Arif ini jangan-jangan lulusan STT Nias. Bukan. I3 itu Bang sama I3 Malang beliau itu. Oh. Kalau boleh bertanya sama Pak Ari, gejala awalnya apa Pak Ari? Iya, kelainan tahun berapa Bang ini, Bang Ari? Bang. Ini saya lagi nanya kok ditertawakan ya. Pak Ari, kok serius? Jangan gitu Bang. Ya kan cuma nanya Bang.
Gejala awal apa Pak Ari? Kalau seperti begini gejalanya apa? Lagi banyak masalah beliau kayaknya. Dari tadi pas angkat bicara langsung emosi dia. Itu mute. Bang Ari, Gejala banyak awalnya masalah itu. kayaknya Bang ini. Boleh japri saya Bang, kalau banyak masalah. Di tempat saya banyak pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa solusi kali. Oh gitu. Saya orang psikologi juga. Saya mempelajari Pak Ari ini sepertinya ini ya. Ini rata-rata loh ya saya tangani. Klienku begini nih biasanya ini cicilan motor atau cicilan mobil ini belum lagi bermasalah nih. Bukan kulkas. Ya, Kulkas rusak, tidak ada Pinjol, aliran listrik, sehingga Banyak kulkasnya pinjol. dijadikan lemari pakaian, bukan? Banyak pinjolnya. ya, pokoknya ada kurang lebih lah masalah keuangan ekonomi gitu. Itu lagi. Oh, sian ya. Ya udah saya minta maaf kalau gitu Pak Ari, saya nggak sangka kalau Bapak ada masalah. Maaf ya Pak Ari ya. Minum teh dingin dulu Pak Ari. Silakan. Pak Ari orang boleh minta maaf masa nggak direspon? Iya, oke. Kita ketemu lagi lah, turun dulu. Nah tuh dimaafkan Ya, bagaimana? terima kasih. turun. Alhamdulillah dimaafkan. Maaf juga. Teman semuanya, sama-sama lah. Iya. Diskusi sebiasa Iya, kita iya. lah. Siap. Jangan turun, nggak apa-apa Pak Pendeta Ari. Kita rolling dengan ini dua teman Kristen juga. Bang Bakso, selamat malam Bang Bakso. Pak Ari jangan takut sama debt collector, jangan dikasih. Tenang aja. Ya, Jangan ini ada sih. Ketawa dia teman-teman. Beliau ketawa bisa tertawa dia ya Allah yang keren. Bisa kan? Masya Allah. Bisa tertawa dia. Berarti sering ditagih debt collector. kasih kopi dulu teman-teman ya yang di bawah Pendeta Ari ini biar aduh. Mau tahu nggak kenapa dia ketawa? Banyak mau tahu kenapa dia ketawa? Kenapa beliau tertawa? Karena dia debt collector juga. Oh, gitu. Oh gitu. Ya. Lanjut Pak Bagus Ari. lah. Waduh, Bagus lah banyak kalau yang gitu. isi kopi. Yuk. Aduh. Baguslah kalau begitu.